Imam masjid meregang nyawa usai tertabrak Xenia saat seberangi jalan. Antisipasi COVID-19, razia prokes digalakan. Kisah pria andalkan tangan untuk berjalan, berjuang nafkah hidup ia dan ibunya. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, seorang pengendara sepeda kayu meregang nyawa setelah ditubruk mobil di Jalan Raya Bangorejo pada Minggu dini hari. Korban ditabrak saat hendak menyeberang jalan untuk menunaikan sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Korban tewas dengan luka parah pada bagian kepala pada saat perjalanan menuju rumah sakit. Pemirsa, inilah mobil Xenia warna silver yang diamankan unit Lantas Polsek Gambiran. Usai menabrak pengendara sepeda kayu hingga berakibat korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Diduga lantaran kerasnya benturan membuat kaca mobil pecah dan membuat kap mobil penyok. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Bangorejo, tepatnya masuk Dusun Sambirejo, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangorejo pada Minggu dini hari, sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Japar, kakek berusia 78 tahun yang biasa menjadi imam salah satu masjid yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban tidak sengaja tertabrak ketika hendak menyeberang jalan untuk menunaikan sholat subuh. Diduga pengendara mobil yakni Supardi, warga asal Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, kurang berhati-hati saat berkendara. Dari hasil olah TKP serta keterangan beberapa orang saksi, mobil Xenia diketahui melaju dari arah selatan ke utara. Di saat bersamaan korban hendak menyeberang jalan dari arah timur ke barat. Namun karena jarak sudah terlampau dekat, tabrakan pun tidak bisa terhindari. Diduga korban menghantam kap serta kaca mobil sebelum akhirnya jatuh ke bibir aspal. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Al-Huda Gambiran, namun luka parah pada kepalanya membuat nyawa Japar tidak bisa diselamatkan saat baru tiba di rumah sakit. Iya Mas, jadi menurut keterangan awal saksi di TKP, untuk kendaraan Xenia warna silver ini melaju dari arah selatan ke utara. Kendaraan sepeda gayung dari timur ke barat karena jarak terlalu dekat yang mengakibatkan kecelakaan. Mungkin korban sendiri kan? Dan untuk korban sempat dilarikan ke rumah sakit Al-Huda, tapi sesampainya di rumah sakit untuk korban sudah bisa tidak tertolong lagi. Untuk kerugian material? Untuk kerugian material jelas untuk kendaraan, untuk Xenia mengalami pecah bagian kaca, bumper depan, sebaliknya untuk sepeda gayung tengah yang agak bengkok demikian. Selain mengamankan mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai Supardi, polisi juga mengamankan sepeda kayu milik korban untuk kepentingan pemeriksaan. Polisi juga mengamankan sopir Daihatsu Xenia untuk dimintai keterangan. Pihak kepolisian pun menghimbau untuk pengguna jalan agar selalu berhati-hati ketika berkendara, terutama melintasi jalan lurus saat malam hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Untuk menekan penularan COVID-19, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Kota Banyuwangi gencar gelar razia masker di pusat-pusat keramaian Sabtu malam. Hasilnya, banyak ditemukan masyarakat yang abai menerapkan protokol kesehatan saat di luar rumah. Pemirsa, upaya pendisiplinan penerapan protokol kesehatan terus digencarkan tim Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi. Dalam razia yang dipimpin Kapolresta Banyuwangi pada Sabtu malam, tim gabungan memfokuskan razia di pusat-pusat keramaian yang ada di Kecamatan Kota Banyuwangi. Hasilnya dalam razia ini masih banyak ditemukan warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Seperti yang terjadi di kawasan Pelengsengan Kampung Mandar ini. Banyak anak-anak muda yang nongkrong di tempat ini tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Dengan menggunakan pengeras suara,
petugas pun harus berkeliling memberikan imbauan kepada setiap pelanggar agar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Termasuk di kafe-kafe yang ada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, hingga kawasan Pantai Bum. Warga yang tidak mengenakan masker langsung diberi pembinaan oleh petugas akan pentingnya masker di masa pandemi. Sebagai langkah efek jera, para pelanggar protokol kesehatan langsung diberi hukuman push up. Sementara itu, para pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker langsung diberi masker gratis oleh petugas agar selalu digunakan mereka saat beraktivitas di luar rumah. Razia masker pun rutin digencarkan mengingat dalam sehari terakhir Banyuwangi menyumbang 290 kasus positif baru penularan COVID-19. Sehingga totalnya kasus aktif hingga tanggal 12 Februari di Banyuwangi tercatat sudah mencapai 811 kasus. Selamat malam, kita dari Polsek Banyuwangi Kota dan Koramil Kota Banyuwangi. Malam ini kita melaksanakan operasi justisi dan patroli Amor Keris dalam rangka meningkatkan kembali protokol kesehatan kepada masyarakat. Dikarenakan di Kabupaten Banyuwangi sudah mulai lagi meninggi terhadap perkembangan COVID-19. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, malam ini kita laksanakan menyisir Kota Banyuwangi untuk mengingatkan dan membagikan masker kepada mereka yang tidak menggunakan masker agar mereka tetap sehat, terlindungi dari penyebaran COVID-19. Kita laksanakan di tempat-tempat keramaian, terutama pasar, kafe, dan RTH, agar mereka juga sadar pentingnya protokol kesehatan untuk kesehatan kita masing-masing, juga kesehatan keluarga kita, dan kesehatan bagi orang lain. Oleh karena itu, kami dari Porpimka Kecamatan Banyuwangi Kota menghimbau untuk selalu tetap mentaati protokol kesehatan kepada masyarakat, dan bagi yang belum melaksanakan vaksin agar segera mungkin melaksanakan vaksinasi untuk pencegahan dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Razia pendisiplinan protokol kesehatan ini akan terus dilakukan petugas setiap harinya dengan sasaran pusat-pusat keramaian baik di pasar maupun di mal. Masyarakat dihimbau agar terus mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah meski sedang tidak ada patroli dari petugas agar penyebaran COVID-19 bisa terminimalisir. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Keterbatasan fisik tak lantas membuat pria paruh baya satu ini patah semangat. Bermodal keahlian sol sepatu serta merawat tanaman hias, dirinya mampu bertahan hidup di balik gang sempit bersama ibunya yang tua renta dimakan usia. Motivasi untuk menjadi lebih baik membuat dirinya kuat menghadapi gelombang ujian yang tak pernah surut sejak ia menginjakkan usia remaja. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, di rumah sederhana bertembok batako serta beralas rabatan semen inilah Sarina, 63 tahun, warga Dusun Sumber Suko, Desa Keselir, Kecamatan Siliragung, telah mengarungi kerasnya hidup lewat keterbatasan fisik selama hampir setengah abad. Berjalan menggunakan kedua tangan serta beralaskan kayu agar pantat tidak lecet telah menjadi bagian di sisa hidupnya hingga saat ini. Cacat fisik yang ia dapatkan akibat kecelakaan saat usianya menginjak usia 18 tahun tidak lantas membuat anak kedua dari 5 bersaudara ini berpangku tangan, apalagi mengemis di pinggir jalan. Padahal jika ia mau
Mengais belas kasih orang lain melalui keterbatasannya tidak akan sesulit profesi yang ia tekuni saat ini. Sarina lebih memilih jadi tukang sol sepatu di balik gang sempit daripada menjadi pengemis keliling. Padahal hasil yang ia dapatkan tidak seberapa. Terkadang untuk makan pun tidak cukup. Lantaran tidak setiap hari orang datang untuk menikmati servisnya. Merawat tanaman hias yang ia tekuni sejak beberapa tahun terakhir menjadi andalan untuk tambal sulam kebutuhannya jika sol sepatu sedang sepi. Mulai dari merawat hingga memberi asupan minum tanaman hias miliknya, ia jalani sebagai rutinitas di luar sol sepatu. Selain mendedikasikan diri untuk hidupnya sendiri, ternyata Sarina juga harus menghidupi sang ibu yang mulai lapuk dimakan usia. Setiap pagi dan sore, ia harus merawat sang ibu yang kini hanya terbaring di atas kasur reotnya, mulai dari menyuapi makanan hingga memandikannya. Dirinya pun bersyukur masih ada bantuan dari saudara serta tetangga di saat dirinya sudah tidak ada lagi hasil lewat kedua pekerjaan yang ia tekuni saat ini. Sol sepatu. Mungkin ada lagi? Ya, kembang-kembang, timeng, kembang kertas, serut. Mboten mesti, terkadang ya enten sing sak setel, enten sing nyukani kok tarik 10.000, ya ning kei 1, ya 20, 50. Kalau misalkan sampean nggak ada hasil, terus dapat uangnya dari mana, Pak? Makan gitu. Ya makan dibantu adike. Ponakan ini per hari ini ya setiap isu iki ya rontong jangan, kok pecel, ketan. Setahun setengah lah. Sudah 1 tahun setengah ini dikasih bantuan sama itu ya? Ya isu. Terus kalau siang? Pasut terus orang ngelas. Terus kalau siang? Kadang tuku, 5.000 ngoten. Itu dari hasil itu ya kalau ada ya? Ada. Kadang mbake. Rumah tanah mbake, rumah mbake. Selama ini jenengan mendapatkan bantuan gitu pernah? Bantuan teko Corona mulai bulan 5 sampai poso. Sampai poso. Bar niku diperpanjang malih kan mboten asalan. Sampai sekarang nggak dapat bantuan. Liyane asal kok tapi diperpanjang malih kula mboten disukani. Beruntung sumbangan motor Supra dari uluran tangan seseorang yang dimodifikasi khusus untuknya sangat membantu Sarina dalam mobilitasnya untuk keluar rumah. Meski mengalami kesulitan saat putar balik, namun Supra corak hitam garis kuning tersebut menjadi kaki kedua dalam berjalan ke dunia luar, serta menjadi pasangan hidupnya dalam mengemban tugas untuk merawat sang ibunda tercinta. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.